Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada hari ini resmi dimulai. Para tokoh besar bangsa telah berkumpul untuk membahas dan merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat memulai sidang ini. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar negara yang akan menjadi pedoman negara Indonesia yang merdeka. Saya berharap kita dapat merumuskan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang besar ini. Mencerminkan semangat perjuangan Indonesia, sidang pada hari ini saya buka. Untuk itu saya persilahkan kepada Saudara Soekarno untuk menyampaikan pandangannya. Saudara-saudara, saya ingin mengusulkan sebuah dasar negara yang bersifat universal, namun sangat sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa kita membutuhkan sebuah dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa kita yang telah teruji melalui perjuangan yang panjang. Dasar negara yang saya usulkan yaitu Pancasila, yang terdiri dari 5 dasar utama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar yang mencerminkan semangat gotong royong dan keberagaman bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila saling menguatkan dan membawa kita pada tujuan bersama, yaitu kemerdekaan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan usulan Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin mengajukan pendapatnya. Beliau menekankan pentingnya sejarah dan kebudayaan dalam merumuskan dasar negara. Saudara Soekarno, saya mengapresiasi usulan Pancasila ini. Namun, saya ingin menambahkan bahwa juga harus mempertimbangkan pengaruh sejarah dan kebudayaan kita. Budaya dan sistem nilai yang kita miliki, kita perlu dasar negara yang bisa merangkul seluruh elemen bangsa dan tidak hanya mendapatkan satu aspek saja. Saya percaya bahwa dasar negara kita harus mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa mengorbankan identitas kebudayaan kita. Komo memberikan pandangannya tentang bentuk negara yang ideal. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang negara yang harus kita rancang. Dalam pendapat saya, negara ini harus bersifat integralistis, yaitu negara yang mengutamakan persatuan dan persatuan. Dalam hal ini, negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan kehidupan masyarakat untuk kepentingan bersama. Saya lebih cenderung kepada sistem yang memusatkan kekuasaan pada negara, bukan pada sistem parlementer yang terpecah-pecah. Saudara-saudara, dalam merumuskan dasar negara, kita juga harus mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan. Keberagaman ini harus menjadi landasan dasar negara yang tidak hanya menjaga agama dan sistem hukum, tetapi juga menghormati nilai kebudayaan kita yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kebudayaan adalah bagian penting dalam kehidupan bangsa kita dan harus dihormati dalam setiap kebijakan yang diambil. Saya ingin menambahkan bahwa dasar negara kita harus memperhatikan keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita memiliki sebuah dasar negara yang tidak hanya menekankan pada satu golongan atau satu agama saja, tapi harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu menumbuhkan rasa persatuan melalui dasar negara yang mengakomodasi perbedaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks dasar negara, saya ingin menegaskan bahwa negara Indonesia harus mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat. Saya tidak mengusulkan sebuah negara agama, tetapi saya mengusulkan agar kita menekankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Oleh karena itu, penting untuk kita memastikan bahwa dalam negara kita tetap terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia.
Perdebatan semakin memanas ketika para tokoh mulai membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan ditetapkan di Indonesia. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Saudara Wahid Hasyim. Negara kita harus menghormati setiap keyakinan. Dan Pancasila sudah mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, mengenai bentuk negara, saya berpendapat bahwa kita harus memilih bentuk negara yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang berbasis pada musyawarah untuk mufakat. Saya mengusulkan agar kita mengadopsi sistem pemerintahan yang terpusat dengan pengawasan yang ketat. Sistem ini akan membantu stabilitas negara dan meminimalkan perpecahan yang mungkin terjadi akibat fragmentasi politik. Saya menghargai Saudara Supomo. Namun saya masih percaya bahwa sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan rakyat lebih banyak dalam pengambilan keputusan akan lebih baik untuk masa depan bangsa ini. Kita perlu memastikan agar rakyat bisa berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sebuah negara yang demokratis tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan, tetapi juga dari seberapa besar negara dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai sosial dan budaya. Setelah perdebatan panjang, Ketua BPUPKI mengumpulkan hasil diskusi dan memberikan keputusan akhir. Saya rasa kita telah sampai pada kesepakatan dasar negara Indonesia, seperti agama, keyakinan, kebudayaan, dan sistem sosial. Pancasila yang diusulkan oleh Saudara Soekarno dapat menjadi pedoman bagi kita, yang menghargai keberagaman namun tetap menekankan persatuan bangsa. Oleh karena itu, persidangan pada hari ini saya tutup.